nggak sih sama pendapatnya Robert T. Kiyosaki ini bahwa kita itu lepas saham, borong emas dan juga Bitcoin begitu. Penjelasannya gimana nih sebenarnya? Sebenarnya ada beberapa hal yang saya setuju mengenai pendapat daripada Robert Kiyosaki. Cuman Mhm. yang perlu digarisbawahi adalah kita perlu tahu bahwa betul Bitcoin, emas dan silver itu merupakan salah satu hedging atau alias alat lindung nilai lah sebagai salah satu alat perlindungan aset kita. Namun yang saya enggak setuju itu sebenarnya adalah bahwa stock market itu akan crash. Nah, koreksi mungkin Mhm. memang terjadi, tapi bukan berarti stock market harus ditinggalin gitu. Malah kalau dilihat sebenarnya dari sudut pandang saya sebagai investor retail, kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya banyak sekali valuasi stock market yang masih jauh tertinggal dibanding dengan growth-nya. Jadi growth ke depan itu IHSG sedang memasuki masa baru gitu. Jadi untuk ke depan kalau seandainya Robert Kiyosaki mengatakan bahwa akan ada crash di stock market, yaitu betul, nggak salah. Tapi itu stock market yang di mana dulu gitu. Mhm. Membandingkan kinerja emiten-emiten emas, pergerakan harga emas sendiri, dan juga Bitcoin. Ini masa emiten-emiten emas terutama yang ada pada IHSG kita ini eh, mendingan dilepas atau mendingan kita keep hold dulu begitu daripada kita memilih emas dan juga memilih Bitcoin. Kalau kita bicara emiten emas di IHSG, sebenarnya ini merupakan suatu hal yang kompleks. Kenapa? Karena Mhm. kita tahu bahwa pertambangan emas ini selalu berkaitan dengan isu lingkungan hidup. Nah, kita juga harus tahu bahwa saat ini tren daripada kepemilikan investor itu trennya adalah mereka pengen punya saham yang memenuhi standar internasional. Standar internasional salah satunya saat ini kita ada ESG Index atau Environment Social Government, di mana ini menuntut tentang isu lingkungan hidup, di mana kita tahu bahwa tambang emas itu amat susah ya untuk mendapat ESG. Jadi untuk saat ini jika saya bicara saham emas, ada satu yang menarik saya, yaitu yang korelasinya dia juga punya tambang emas, tapi dia juga punya tambang eh, komoditas yang lain, Mas. Seperti itu. Kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama, lebih baik yang mana, mengoleksi emas berbentuk batangan atau emiten produsen emasnya sekalian gitu? Oke, jadi begini. Pertama, kalau teman-teman mesti tahu, kalau teman-teman beli emas, itu ada cost buyback yang dilakukan oleh eh, istilahnya produsen emas yang berbeda loh. Jadi ada spread yang bisa, saya nggak tahu spread jual beli emas berapa, tapi itu cukup besar, di mana kalau nggak salah terakhir itu lebih daripada 10%. Dan itu jelas bisa merugikan kalian, kecuali investasi emas batangan kalian adalah long term. Nah, sementara kita Mhm. tahu fee jual beli saham itu hanya 0, sekian persen kan. So, kalau ditanya ke saya, it's better to collect the saham emas secara fisik atau perusahaan saham yang bergerak di bidang gold, maka Mhm. saya akan menjawab tentang stoknya gitu. Karena selain lebih liquid, pergerakannya lebih oke, dan fee-nya itu jauh lebih rendah. Mhm. Mas Michael, kita kembali ke topik utama kita terkait dengan Robert Kiyosaki yang melepas saham masuk ke emas dan juga ke Bitcoin. Kalau kita melihat pada pergerakan indeks harga saham gabungan kita, ini kan pergerakannya banyak yang bilang sideways begitu ya, alias mager belakangan ini. Nah, ini ada sentimen dalam negeri seperti PPKM darurat yang nggak tahu sampai kapan. Ini sebaiknya porsi saham, emas dan juga Bitcoin itu berapa persen yang proporsional, Mas Michael? Nah, kalau untuk saya sendiri pribadi, saat ini saya besar di saham. Alasannya kenapa? Karena saat ini meskipun ada PPKM, tapi IHSG itu sedang memasuki masa, istilahnya kalau bisa saya bilang IHSG 2.0, atau di mana wajah baru IHSG yang berkorelasi terhadap teknologi. Jadi for your Mhm. information, di bursa luar itu demam teknologi itu terjadi kalau nggak salah mulai tahun 93 sampai 94. Kita baru mau menyambut era teknologi itu di tahun 2021, Mas. Jadi Mhm. even toh ada PKPM, maka kita bisa mengalokasikan dana kita di saham-saham yang justru nggak kena efek daripada PKPM, atau justru malah mendapat keuntungan dari PPKM. Seperti itu. So, jika dibilang saat ini untuk Bitcoin memang dia sudah bottoming tapi masih bisa lebih low. Jadi untuk saat ini belum. Dan untuk gold, saya pikir tapering saat ini The Fed itu mengumumkan bahwa dia akan mengajukan lebih awal, tapi it's not gonna happen in this year. So, saat Mhm. ini yang terbaik masih adalah stocks.
Ini menjadi satu pertanyaan terakhir juga, Mas Michael, terkait dengan saham-saham selain saham emiten emas begitu seperti yang dikatakan oleh Mas Michael, saham-saham teknologi. Ini prospeknya seperti apa sih untuk para sobat cuan kita? Karena kan kita lihat beberapa emiten-emiten teknologi udah naik ribuan persen tuh. Apakah masih ada potensial upside begitu yang bisa di level-level yang bisa juga diakumulasi oleh para sobat cuan? Jadi memang kalau kita lihat price return daripada saham-saham yang berbasis teknologi itu memang naiknya gila-gilaan. Alasannya kenapa sih? Pertama, enggak ada perusahaan teknologi yang market cap-nya tinggi atau free float-nya tinggi yang mumpuni bagi foreign untuk entry. Satu, sehingga hanya dengan sedikit dana. Contohnya ketika semua dana berfokus pada saham teknologi yang ada di IHSG, maka naiknya itu bisa kenceng dan gila-gilaan. Salah satunya mungkin ada yang naik udah ribuan persen. But prospeknya gimana sih ke depan? Nah, kalau menurut saya, justru ini baru benar-benar the start atau the beginning daripada IHSG 2.0 atau IHSG yang memiliki wajah baru, yaitu IHSG yang berbasis teknologi, di mana movernya ke depan nanti kita tahu kita akan menyambut IPO daripada salah satu dekakorn kita atau perusahaan teknologi yang terbesar di Indonesia, yaitu adalah Gotlo, di mana market cap-nya itu satu di bawah BCA. Jadi ini bisa menjadi yang dua terbesar di IHSG. Dan ini pertama dalam sejarah. Dan yang terdekat itu ada Bukalapak, MTech yang akan melakukan IPO dan itu nilainya juga cukup besar. Jadi if we talk kita ini justru flashback ke tahun 93 yang terjadi di Dow Jones. Kita baru melakukan di tahun 2021. So it's just the beginning kalau menurut saya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.